Shalom. Haleluya, kita semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya, amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata, haleluya, pujian umatnya, amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Pujian ini mengatakan ada kuasa dalam pujian umatnya. Oleh sebab itu mari kita penuh dengan sungguh-sungguh. Mungkin saat ini kami percaya banyak masalah dalam kehidupan kita, tetapi kita mau percaya ada kuasa dalam pujian umatnya. Mungkin saat ini yang sakit belum sembuh-sembuh, tapi kita mau percaya ada kuasa dalam pujian umatnya, amin. Kami percaya Roh Kudus Kau mengurapi setiap kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi dengan penuh pengertian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu Bapa. Oh haleluya, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur. Haleluya.
ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami meninggikan namamu selalu. Kemuliaan keagungan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala pujian, segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Biarlah masyik, biarlah masyande. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Oralah masyiki, oralah masyiki, oralah masyiki. Oralah masyiki, oralah masyande. Oralah masyiki, oralah masyande. Oralah masyiki, oralah masyiki. Kami menyembahmu. Haleluya. Kami mengangkat suara kami pagi hari ini Tuhan di hadapan Tata. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari yang indah pagi hari ini. Hiaralah masyik, hiaralah masyande. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Segala pujian, segala
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami hanya kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mohon izin Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, saya nggak bisa pakai gini, sebab hilang gantengnya. Amin. Ada orang ganteng yang pakai gini? Gak ketok gini tak. Ya, puji Tuhan. Dan ketika saya pakai ini, saya bicara juga nggak akan jelas. Ya Pak ya. Ya, nah jelas kan? Saya ucapkan selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang mantan prajurit, saya kalau menggunakan keadaan seperti sekarang ini terus terang malu. Kenapa? Karena saya berperang di bawah dikte atau di bawah penyakit corona. Semboyan TVRI apa? Loh, gak pernah nonton TV ya. Semboyan TVRI apa? Menjalin kesatuan dan persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai nikah lagi. Oh enggak. Itu bersama kita lawan Covid. Betul? Caranya sesuai enggak dengan firman Tuhan? Itu yang membuat saya sakit 21 hari lebih, enggak doyan mangan. Kenapa? Karena hati saya berontak, iki gak cocok bareng firman Tuhan. Betul? Bersatu melawan Covid, tapi caranya jaga jarak. Loh, waktu menyerang Kartosuwiryo dulu di Jawa Barat, tentara itu pagar betis. Karena ketika diserang sini hilang. Gimana caranya? Pagar betis. Ngerti pagar betis? Menjalin kesatuan, rapat, jalan bersama-sama, kena. Loh, kok sekarang melawan Covid kita didikte jaga jarak. Sehingga selama hampir 4 bulan kan pernikahan. Sebab diberkati pun nggak ada gunanya. Itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, tapi mari ngono jaga jarak. Cocok enggak? Ini menurut kenyataan firman enggak begitu. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 32 firman Tuhan mengatakan begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tetapi aneh,
Ya, ketika dia menciptakan, membuat manusia, setelah jadi tidak ada perkara apa-apa antara Bapa pencipta alam semesta dan manusia. Namun dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Loh, kok aneh? Tadi di atas dikatakan sungguh amat baik. Allah itu baik. Amin. Tapi kok di ayat ini tidak baik? Apanya yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti manusia kalau sendirian enggak baik, harus punya pendamping, punya pasangan, punya persekutuan. Tapi iblis memporak-porandakan persekutuan ini dengan cara jaga jarak. Mungkin kalau saya khotbahkan ini di luar oleh orang yang nggak ngerti, langsung saya ditangkap mesti. Ini yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi perintah sekarang jaga jarak. Sing ditulung apa nih? Ya itu yang menjadi buah pikiran saya sehingga sampai 3 minggu lebih nggak doyan mangan. Masuk rumah sakit di Kapasari, habis dicek semuanya. Ini Bapak mungkin pernah sakit opname di sini, pernah tahun 17. Dicek semua kesehatan saya seperti tahun 2017. Setelah dicek semua dikatakan sehat semua Pak, baik semua. Ya, kalau saya baik semua dokter, yang saya tanyakan untuk dokter, karena dokter adalah dokter spesialis. Dan saya memang cari yang spesialis, karena yang di BPJS enggak spesialis, itu umum. Sakit saya ini apa? Jawabannya apa? Mungkin Bapak pernah diabetes, iya. Mungkin obatnya Bapak enggak cocok. Jadi Gliben itu supaya diganti. Saya jawab, dokter, saya pakai obat ini 28 tahun dan tidak pernah mengeluh. Iya, tapi ini harus diganti. Glimevirit gantinya. Ya, dikatakan begitu. Tapi setelah saya pakai itu juga tidak ada perubahan, tetap nggak mau makan. Dan saya belum sembuh betul, bungkus nyusul. Besoknya periksa ke sana, semuanya setelah diperiksa dikatakan baik. Tapi karena badan di sini ditembak 38, nggak boleh masuk ruang dokter, dokter hanya manggil yang ngantarkan. Kelihatannya masih kecil anak-anak, ditanya. Suruh periksa COVID. Loh, dikatakan baik semua kok disuruh periksa COVID. Buat apa? Kalau itu buat apa tadi periksa semuanya itu? Lalu dokternya bilang gini, nggak punya uang ya? Itu yang bikin sakit dia 10 hari nggak doyan mangan, sampai 6 hari nggak sadar. Jadi sebab itu perintah Tuhan apa? Ampun, nilah kesalahan orang lain. Ojo disimpen, ya dia simpen. Dan yang nunggu bilang, Pak, apa? Ibu ini apa kerasukan? Malah dia ini kerasukan. Kerasukan apa? Roh lain. Tidak, saya bilang. Ibumu enggak kerasukan roh lain, tapi yang jelas ia menderita sakit karena menahan perasaan. Saya belum tahu apa sebabnya, tapi yang jelas itu. Dan ternyata selama 6 hari enggak sadar. Papi mami ke sana doakan, ya, itu hari Sabtu, Papi. Iya, hari Sabtu. Kemudian hari Minggu, hari raya itu tamu datang banyak, tapi dia nggak ngerti apa-apa, diem dok. Baru saya, ya setelah saya panggil dokter dari luar untuk dari rumah sakit, saya sementara jadi ruangan orang sakit, saya diinfus, terus habis itu bungkus diinfus selama 7 hari.
baru di situ kuasa Tuhan semua dinyatakan. Ya, ini kalau kesaksian tadi diberi waktu, saya sebetulnya nggak berani ngambil kesaksian untuk memberi waktu. Di tempat saya ibadah 1 jam saja, ya, pimpinan pujian hanya saya beri waktu 15 menit, tidak boleh lebih. Kalau kamu mau setengah jam boleh, tapi maju. Jadi misalkan jam 9 kurang 1/4 kamu mulai, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah waktunya ini dan ini, saya batasi. Saya juga belum tahu, Papi, saya sampai jam berapa, Papi? Ya? 10. Ya. Jam 10 lah, sekarang kurang 1/4. Tapi saya nuntut dengan yang bersaksi tadi waktunya. Jadi saya olor ganti waktunya, boleh toh? Kalau enggak boleh, saya firman Tuhan singkat saja, selesai, amin, pulang. Ya, nah firman Tuhan kita belajar tentang ciptaan baru. Ya, pernah Tuhan Yesus bersabda, masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu, pada para murid, tetapi kamu belum dapat mengerti semuanya itu, karena Roh Kudus belum turun. Nah, ciptaan baru, ya, ciptaan baru. Apa arti ciptaan baru? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, apa arti ciptaan baru? Apa artinya? Ini yang saya suka. Saudara diajari oleh iblis untuk tidak menjawab pertanyaan firman Tuhan. Ini saya tekankan, di tempat saya juga gitu. Kalau ditanya, menengai. Ya. Nah, ciptaan baru artinya saya di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalamku. Apa itu ciptaan baru? Ciptaan baru itu bersifat pribadi, tetapi manusia baru adalah tubuh Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi, satu dalam Tuhan Yesus. Nah, saya akan baca firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Menilai Yesus Kristus menurut ukuran manusia. Ayat ini sangat penting, saudara. Kata baru, baru atau kairos, dan juga neos, yang dalam bahasa Inggrisnya new atau baru. Neos ini bicara tentang berita. Jadi berita itu baru hari ini, tetapi besok sudah bukan berita baru lagi. Betul? Oh, kemarin gitu loh. Nah, contoh yang lebih gampang, kalau ibu-ibu saudara mengupas apel. Buah apel begitu dikupas warnanya putih bersih, tetapi setelah 2 jam warnanya apa? Agak kecoklat-coklatan. Artinya itu tidak baru lagi. Loh, baru ya, baru 2 jam. Ya, puji Tuhan. Tetapi kairos, hari ini baru, besok baru, minggu depan baru, bulan depan baru, tahun depan baru, dan untuk selama-lamanya adalah baru. Ya, ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap baru selama-lamanya. Dari sudut pandang mana? Bapa surgawi melihat saudara dan saya baru selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya.
Lalu kenapa kok ada orang belum alami ciptaan baru? Spesies baru zaman perjanjian lama belum ada. Dalam zaman Adam, Hawa dan seterusnya sampai kedatangan Kristus itu belum ada istilah ciptaan baru. Oleh sebab itu jangan ada orang yang iri hati lalu bilang, kalau saya jadi seperti Musa, seperti Elia, seperti Daud dan seterusnya. Jangan pernah berkata seperti itu, sebab itu keliru. Kenapa? Sebab mereka ingin seperti kita semuanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 ya. Ibrani pasal 11 ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Apa? Allah atau Bapa telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Apa itu yang lebih baik? Tanpa kita, mereka itu siapa? Pahlawan iman yang dicontohkan dalam Ibrani pasal 11. Itu komplit, yang luar biasa. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu kita ini ya telah dijadikan lebih baik daripada mereka. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul hebat, walaupun mereka hebat, kita lebih hebat lagi. Yaitu tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan, dan kita dapat sampai pada kesempurnaan itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan di sini tadi dikatakan seperti itu. Apa kita? Pertanyaannya sekarang. Apakah kita, saudara dan saya, merasa menjadi ciptaan baru? Loh, kok gak ada suara? Berarti saudara ciptaan lama, binasa semua. Gak seneng gereja wis. Loh ya Pak ya? Apakah saudara sudah merasa menjadi ciptaan baru? Puji Tuhan, menteni disambok. Ya. Perhatikan ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sebab kita manusia menilai manusia sesama kita menurut diri manusiawi kita. Nah, manusia menilai menurut apa? Rupa. Betul? Sing ketok ngarepe mataku ya iku. Nah, menurut rupa yang ia lihat, bisa warna kulit, status atau penampilan, tetapi Tuhan melihat dengan mata iman. Ini dibuktikan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Ketika dia melihat Samuel bingung menilai calon pengganti Raja Saul. Jadi bukan yang dilihat mata oleh manusia, tapi yang dilihat Bapa adalah hati. Amin. Apakah hatimu sudah merasa ciptaan baru? 2 Korintus pasal 5 ayat 16b. Dan jika kami ini Rasul Paulus, ya juga saya Paulus, pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, kemanusiaan kita, sekarang kami tidak lagi menilainya Tuhan demikian. Ya, kenapa? Sebab Rasul Paulus kapok. Ngerti kapok? Ya. Saat Tuhan Yesus di muka bumi ini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat
pemuka-pemuka agama mereka gagal di dalam mengenali siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ia adalah Mesias, tapi mereka tidak tahu. Matius pasal 13, ya. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-53 atau 54 dan seterusnya. Setibanya di tempat asalnya, Tuhan Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, ya, takjublah mereka dan berkata. Takjublah. Kenapa takjub? Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala ini tidak kenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Lalu 55, ya, 54. Nah, setibanya di situ di tempat asalnya, Yesus mengajar mereka di rumah ibadat, maka takjublah mereka dan berkata dalam ketakjubannya tadi. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ya, kagum, dari takjub, kaget, kagum, kemudian, ya, bukankah ia ini anak tukang kayu? Benarkah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Jadi lalu karena nggak kenal mereka, lalu menilai. Yang dinilai apa? Kalau nilainya sportif, jujur, hebat. Tapi kalau nilainya ada rasa iri hati, ada bagusnya enggak? Ya. Jadi dari kagum menjadi kaget, akhirnya mereka berbicara seenaknya sendiri. Sebab mereka menilai Yesus Kristus secara penilaian manusia. Oleh sebab itu, ya, karena kaget akhirnya menilai seenaknya sendiri. Kemudian, dan bukankah saudara-saudara perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? 57. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Tetap kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara, ini karena mereka menilai Tuhan dengan menilai cara manusia menilai. Sebetulnya tidak jauh dengan kita. Kenapa? Kalau kita juga menilai Tuhan Yesus tidak boleh ke gereja, betul? Bapak Pimamu umurnya berapa? Terus saya bilang terang-terangan, umur saya 73 lah. Kalau saya nggak boleh ke gereja, sing khotbah ndek kene sapa? Sing nglayani sapa? Sing dilayani sapa? Kemarin Minggu Katolik yang di Jakarta mengadakan katedral umur 18 sampai 62 yang boleh masuk gereja, dan itu hanya dipanggil dari gereja. Kalau enggak boleh datang. Kok pinter wong Kristen niku? Pinter apa? Pinter awake dhewe. Ciptaan barunya di mana? Nanti akan saya gugah ke arah situ. Ya, puji Tuhan. Jadi yang jelas, apa Kristus salah di dalam mengantarkan kepada mereka? Tidak, Kristus tidak pernah salah. Ya, sebab kalau kita berpikir secara pikiran manusia, kita pasti kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Itu dalam 2 Korintus 5 tadi ayat 16. Nah, sekarang saya beri contoh. Saya, Paulus Kusnandar, punya salah enggak? Ojo wedi. Punya salah enggak? Punya. Papi dan mami menggembalakan di tempat ini punya salah enggak? Tapi ojo digoleki salah. Sebab kalau saudara dan saya mencari kesalahan, pasti ketemu. Akibatnya apa? Kecewa dan menolak Dia. Betul? Ingat, kita ini adalah ciptaan baru. Nah, sekarang saya bertanya, di dalam gereja yang hadir semuanya ini,
Siapa yang paling kecewa? Halo? Di sana ada manusia enggak ya? Ada. Siapa yang paling kecewa di gereja ini? Kata Mami enggak ada. Kalau tidak ada, saya sangat berterima kasih. Tetapi saya tunjukkan, orang yang paling kecewa di gereja ini adalah jemaat atau orang Kristen, orang percaya yang melihat orang lain menurut pikiran manusiawinya. Sebab kalau menurut pikiran manusiawinya tadi saya katakan ada yang salah enggak? Semua salah enggak? Cara kita menilai ukuran manusiawi. Paulus tadi katakan begitu. Bahkan dia katakan tadi ya, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Kenapa? Tadi saya katakan siapa yang paling kecewa di gereja ini adalah orang percaya, orang Kristen, jemaat yang melihat orang lain menurut pikiran manusia. Di sampingmu itu walaupun suamimu, istrimu, tapi kalau kamu memandang secara manusiawinya enggak sempurna, mesti kecewa. Bahkan wong sing mbencekno iku paling enggak tahu ngrasakno bene. Orang yang paling bencek itu orang yang paling dekat dengan kita. Yo gak kabeh bencek, tapi ono sing nyeneng. Makanya kita diajar untuk berpikir jangan gunakan pikiran manusiawi kita, tapi gunakan pikiran Kristus. Sekarang kami tidak lagi menilainya Tuhan dengan cara demikian. Nah, saudara lihat samping saudara sambil nyanyikan ini. Kulihat di dalammu, teruskan. Benar? Melihat suami, melihat istri, melihat orang tua, melihat anak-anak, melihat bapak ibu gembala, melihat jemaat seperti itu. Kalau itu terjadi luar biasa, saudara benar-benar ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Sebab saya katakan, kalau orang memasuki gereja baru, yang pertama terjadi adalah kagum. Waduh, oh hebat gerejanya ya, bapak ibu gembala. Tetapi setelah 6 bulan, kekaguman itu masih enggak kira-kira? Wis berubah, alah bapak ibu gembala, wis tua, dan lain-lain. Nah akhirnya karena kagum berubah jadi kaget. Nah kalau sudah begitu gimana? Cari gereja lain yang lebih sempurna. Dulu jemaat kami kaum muda kebanyakan disongsong seperti itu oleh gereja besar. Kalau kelihatan maju ini nggak lama. Mesti ada mobil yang lewat, berhenti depan gang, angkat, berangkat. Ada yang kembali, ada yang tidak. Dan banyak yang tidak, sebab di sana dijamin secara materi. Di tempat kita apa adanya. Nah, akhirnya karena di sini enggak, di sana enggak berubah. Akhirnya dia menjadi jemaat GKS. Apa GKS? Gereja Keliling Surabaya. Hati-hati dengan orang yang seperti itu. Jadi saya kalau ada jemaat luar datang masuk, saya enggak bangga. Kenapa? Saya lihat, saya perhatikan orang ini. Kalau orang ini suka menjelek-jelekkan yang di sana, apalagi pengalaman keliling, tidak menutup kemungkinan satu saat dia pun juga menjelekkan saya. Ya Pak ya. Jadi enggak bangga dengan kedatangan penduduk yang orang bilang hijrah itu, pindah rono, pindah ini. Hati-hati. Nah, oleh sebab itu kita mesti berubah. Jangan menurut ukuran pikiran manusia kita sehingga bosenan. Ya, pandang diri kita sebagai ayat 17. Ya,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru, ini nyambung dengan ayat yang ke-16, sehingga menilai orang lain bukan penilaian secara manusiawi, tetapi sebagaimana Yesus Kristus Tuhan menilai kita, menilai saudara dan saya, baik di dalam pemimpin, teman sekerja, keluarga, bahkan seharusnya menilai mereka menurut ukuran Tuhan Yesus. Mengapa minder? Ada orang minder. Mereka minder sebab melihat mereka bukan ciptaan baru yang ada di dalam Kristus. Nah, itu jelas bukan kata orang, tetapi benar-benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau saudara berpikir saja siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini datangnya dari mana ini? Dari Kristus, dari Rasul Paulus, atau dari Bapa Surgawi? Saudara, ya, Bapa menciptakan kita dalam ciptaan baru, sebab Yesus Kristus telah menjadi kebenaran di dalam Bapa Surgawi, sehingga cara Bapa menyelamatkan kita itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia lama adalah manusia yang berdosa, yang sudah rusak, yang hancur, ya, bahkan masa lalu di dalam warisan Adam semuanya rusak dan tidak dipulihkan lagi, perlu dibuang. Jadi tidak perlu dipulihkan kembali, oleh sebab itu layak dibuang. Nah, cara Bapa menyelamatkan kita, Bapa menaruh kita, saudara dan saya, di dalam Kristus. Yang kelihatan adalah Kristus. Kalau saudara melihat orang yang di samping saudara, apalagi sering melihat dan melenggar, tapi kalau saudara melihat tadi, kulihat di dalammu adalah kemuliaan Raja. Ada bosannya enggak? Kalau orang melihat kemuliaan Raja bosan, itu saya enggak tahu orang yang bagaimana. Oleh sebab itu, siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Kita, saudara dan saya, harus melihat pemimpin kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu suami, istri, ya, anak-anak, orang tua, apa yang diperhatikan? Anak-anak kita adalah keluargamu, dan semua di dalam kehidupan mereka ada Tuhan di hidupnya, sehingga Bapa melihat kita sebagaimana Bapa itu melihat anak-anaknya yang ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita perlu lensa mata kita diganti, yaitu jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, artinya hidup kita ini tersembunyi di belakang Kristus. Puji Tuhan. Lalu, ya, bila tidak, maka kita akan menjadi orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri itu orang bagaimana sih? Orang yang mudah tersinggung, yang iri hati. Akibatnya kalau tersinggung, iri hati kumpul, maka hidung akan balapan dengan bibir. Kalau kurang percaya nanti praktekkan di rumah, sampai rumah lihat kaca. Kalau hidung itu sudah balapan sama bibir, ya kira-kira gimana? Itu orang yang suka iri hati. Dan saya, ya, juga suka melakukan pelayanan penghukuman. Tanpa disadari, yang namanya suami, istri, orang tua, anak-anak, kalau ada kesalahan pasti saling tuduh satu dengan yang lain, seperti Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, saling tuduh.
Oleh sebab itu, ya, hati-hati. Perjanjian Baru mengingatkan, cermin ini adalah pengingat. Sebab kalau kita punya cermin ngaca di semen, yang jelas kita melihat supaya wajah kita ini terpelihara. Kelihatan kesalahannya, kekurangannya, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita tunjukkan bahwa cermin pengingat perjanjian baru ini buat menunjukkan kesalahan saudara dan saya. Kalau boleh saya sebentar tanya, ya, marah itu boleh enggak? Hah? Boleh. Siapa yang boleh? Tolong angkat tangannya. Ya, loh kok setengah tiang penuh gitu? Wah, puji Tuhan. Saudara pernah baca firman Tuhan ini dengan komplit? Dari Kejadian sampai Wahyu? Ya sudah, nggak usah panjang-panjang. Matius pasal 5, Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Ya. Tetapi aku ini siapa? Tuhan Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus diberi uang. Betul? Oh, salah. Jadi marah boleh enggak? Oh, tadi semangat loh, boleh loh. Yang boleh berarti suka marah mesti. Hati-hati, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Kalau orang Kristen jarang bilang kafir, tapi kalau saudara kita paling sering mulutnya bilang kafir. Sebab mulutnya yang kafir. Ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini yang berkata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bapa Surgawi menciptakan kita bukan untuk marah-marah. Darah Puspita saya mengingatkan kok. Pernah dengar enggak? Kekasihku marah-marah. Itu zaman Darah Puspita, sekarang enggak ada ya. Enggak ada, enggak kenal. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi jelas di sini kita tahu sekarang setiap orang yang marah harus dihukum. Oleh sebab itu perlu cermin perjanjian baru, yaitu wajah Tuhan tadi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kulihat di wajahmu. Oleh sebab itu di dalam Tuhan Yesus Kristus ciptaan baru harus nampak. Nampak di mana? Ya di wajah ini tadi. Gitu? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan dan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi dengan mengenal firman ini dengan lebih sungguh-sungguh, kalau kita mau menilai orang lain cepat tutup. Enggak usah. Itu menilai kekurangan orang lain. Nilai dirimu sendiri dan ingat engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Puji Tuhan, ya. Untuk dapat berubah sesuai dengan firman Tuhan ini, kita enggak perlu ngeden dan tidak perlu ngempet, tetapi ngaca pada cermin Tuhan Yesus. Itu cermin kita, sehingga diubah dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, 1 Yohanes pasal 1 ya, ayat yang ke-9, ini caranya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 2 ayat 29, ya. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia, Tuhan adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia
dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Bapa. Ya, puji Tuhan. Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya lakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pernah baca bayangan Rasul Petrus menyembuhkan orang? Amin. Bayangan saudara dan saya. Sapu tangan Rasul Paulus menyembuhkan orang sakit. Lalu sapu tangan saudara dan saya? Ya karena jaga jarak tidak terjadi. Loh ya toh? Jarak aja dijaga, apalagi sapu tangan mau dikasihkan? Enggak mungkin. Makanya enggak terjadi. Tetapi ingat, ya, kalau kita benar-benar melakukan kehendak Dia, hidup di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, yakinkan bahwa akan sesuatu atau mujizat akan terjadi dan dinyatakan di tempat ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah siap atau belum? Gitu? Mujizat diadakan, tapi manusianya nggak siap. Jadi enggak. Itulah sebabnya mari dengan merenungkan firman ini kita lakukan. Jangan menilai orang lain menurut pemikiran kita, tapi kita nilai siapapun juga menurut cara Bapa menilai kita. Bapa surgawi menilai kita, apapun keadaan kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin.